Pada konten kali ini saya akan membahas board impact sejuta tukang dari brand Magtek. Brand yang kalau kita datang ke workshop tukang profesional pasti ada ya. Magtek ini sendiri sih anak perusahaan dari Makita, Magtek Makita Teknologi. Jadi diklaim oleh Makita, ini adalah Makita versi murahnya. Walaupun kalau kita lihat harganya tidak murah ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana performa dari board Magtek ini, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia bor sejuta tukang ya, Magtek Makita Teknologi by Makita. Untuk tipenya adalah MT80B. Ini harganya saya beli 560.000 di marketplace online. Link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja. Ini mirip dengan dus Indomie ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya kemasannya saja ya. Dan di sini juga ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci pada video perbandingannya saja. Oke ya, langsung saja kita unboxing. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Pada paket pembelian yang pertama ini adalah brosur ya, brosur produk Makita. Lalu berikutnya kartu garansi. Ini punya saya, satunya sudah diambil oleh penjual ya. Jadi sudah tidak perlu kirim-kirim lagi untuk ngeklaim garansi. Berikutnya di sini ada sebuah handle tambahan. Selanjutnya ini adalah buku panduan penggunaan atau manual book. Dan yang terakhir sudah pasti unit bornya. Kalau tidak ada unit bornya berarti kita tidak beli bor ya. Sudah kosong ya, ini tidak ada indikator kedalaman pengeboran ini teman-teman. Untuk build quality yang pertama handle tambahannya ini bahannya adalah plastik ya. Kalau kita lihat di sini, material plastik yang digunakan sih seperti plastik daur ulang yang biasa digunakan pada bor-bor murah Cina ya. Inilah salah satu pembeda antara produk Makita dan produk Magtek. Jadi untuk material bahan yang digunakan oleh Magtek ini, grade-nya itu cenderung di bawah Makita. Tetapi untuk tingkat finishing, ini terlihat Makitanya ya, rapih sekali untuk finishingnya. Jadi walaupun material bahannya murah, tetapi dengan finishing yang bagus, sedikit terkamuflase. Dan menu utama kita untuk material bahannya sih ini lumayan oke ya teman-teman ya. Untuk mereknya juga ini Magteknya di emboss, jadi terlihat lebih eksklusif. Untuk tingkat finishingnya juga rapih ya, tidak ada plastik yang melebar-lebar, lalu tidak ada yang renggang-renggang. Namun sangat disayangkan di sini tidak ada grip karetnya, jadi hanya plastik polosan seperti ini saja. Jadi kalau kita bandingkan dengan rival yang seharga, ya ini tergolong pelit ya untuk Magtek ini ya. Tapi ini adalah sebuah Magtek, sudah punya nama besar ya, jadi wajar kalau harganya itu agak sedikit lebih mahal. Selanjutnya untuk movable partnya ini caknya kokoh ya, tidak goyang-goyang. Lalu triggernya sangat-sangat smooth, empuk sekali. Forward and reverse-nya juga tidak ada yang nyangkut, tidak ada masalah. Lalu untuk trigger lock-nya juga enak untuk dioperasikan. Untuk ketebalan kabelnya ini tidak dituliskan ya berapa untuk ketebalannya. Tapi kalau dari penglihatan mata saya sih ini agak sedikit lebih tipis dibandingkan dengan yang lain. Sedikit saja ya, tidak terlalu kelihatan sih sebenarnya kalau tidak diperhatikan. Tetapi untuk tingkat fleksibilitasnya ya, ini paling fleksibel, tidak kaku ya. Kalau yang lain itu agak sedikit kaku, ini sangat-sangat fleksibel. Untuk fitur pada handle tambahannya ini sudah dilengkapi dengan parit-parit seperti ini. Jadi untuk positioningnya itu lebih rigid ya, lebih kokoh. Kalau tidak ada parit seperti ini, pada saat kita gunakan itu biasanya geser-geser dan itu tidak nyaman ya. Jadi fungsi dari paritnya itu agar posisinya fix ya pada saat kita gunakan. Seperti ini kurang lebih. Dan pada handle tambahannya ini juga dilengkapi dengan quick release ya. Dan di sini juga ada untuk menempatkan indikator kedalaman pengeboran. Tetapi dalam paket pembelian kita tidak disertakan ya. Untuk caknya ini pengunciannya masih menggunakan kunci biasa. Lalu di sini ada dua mode. Mode mengebor biasa dan mode dengan hammer impact. Pada triggernya ini dilengkapi dengan variable speed, jadi semakin dalam kita menekannya, maka kecepatannya akan semakin kencang. Tetapi sangat disayangkan sama seperti di World, di sini tidak ada pengaturan untuk penguncian speednya seperti yang ada pada DCA dan DCK.
Lalu ada fitur forward and reverse di sini, dan terakhir adalah trigger lock. Untuk pengoperasiannya seperti biasa ya teman-teman ya. Karena untuk uji spesifikasi akan saya tampilkan pada video perbandingan, sekarang langsung saja kita uji performa dari bor Magtek ini. Pertama di sini saya akan menggunakan mata bor auger 19 mm, saya akan mengebor pada media kayu tram besi. Seperti ada suara kasar ya. Ini juga tenaganya ya saya rasakan ini jauh di bawah DeWalt kemarin ya untuk performa dari tenaganya. Ini yang saya rasakan ya, menggunakan mata auger 19 mm ya memang tidak mampu ya teman-teman ya. Kalau kita paksakan lagi bisa ngebul ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba lagi aja ya. Terdengar ya suara kasarnya ya, seperti ada suara apa ya, hentakan gitu, seperti tek 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 tek, tek. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian dengar secara seksama pasti kedengaran. Jadi untuk kesimpulan ya, menggunakan mata bor auger 19 mm tetap bisa ya teman-teman ya, bukan tidak mampu, bisa. Tetapi untuk ketebalan kayunya ya paling tidak 10 cm lah ya. Kalau sudah terlalu tebal, berat memang. Tes berikutnya saya menggunakan mata bor masonry 16 mm sesuai dengan kapasitas cak maksimal. Di sini saya akan mengebor, ada sebuah paving block di sini. Ini paving block sudah pasti keras ya. Kita akan lihat bagaimana performa dari impact bor Magtek ini. Cengkraman caknya lepas ya teman-teman ya, kita eratkan lagi nih. Ya ini kalau saya bandingkan dengan DCA, DCK atau DeWalt, untuk impactnya ini masih di bawah ketiganya ya. Ini agak sedikit lama untuk mengebor paving block ini. Dan ini caknya lepas lagi nih. Longgar lagi ya untuk caknya ya, kita eratkan lagi ya. Oke, ini sudah saya eratkan lagi menggunakan kunci. Kita lanjutkan lagi ya. Ini mata bornya sudah masuk kurang lebih 4 cm. Nah, lepas lagi ya teman-teman ya untuk cengkraman caknya. Kita eratkan lagi ya. Nah, lepas lagi ya teman-teman ya. Ini sudah beberapa kali lepas, kita akhiri saja ya. Tidak usah kita paksakan. Untuk kesimpulannya, menggunakan mata bor masonry 16 mm bisa digunakan untuk mengebor, tetapi dengan ketebalan tertentu, paling tidak 5 cm. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai bor dari Magtek tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya menggunakan bor itu tadi ya. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality di rentang harga 500 ribuan ini saya katakan ya tidak ada yang istimewa ya teman-teman ya. Tidak jelek, tetapi kalau dibilang bagus juga tidak ya. Jadi saya katakan ini biasa-biasa saja untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur
Fitur juga saya rasa tidak ada yang istimewa, jadi biasa-biasa saja. Pengaturan speednya itu ada pada triggernya ya, variabel speednya, tetapi tidak ada penguncinya, pengunci speednya seperti yang ada pada DCA dan DCK. Lalu apa ya, performa ya, performanya seperti yang kalian saksikan tadi ya teman-teman ya. Menggunakan mata bor Auger 19 mm tidak mampu, apalagi menggunakan 25 ya, pasti tidak mampu. Lalu pada saat saya uji mengebor beton sesuai dengan kapasitas caknya 16 mm, itu adalah paving block ya, mampu tetapi tidak bisa dalam. Mungkin kalau menggunakan mata bor yang ukurannya kecil atau yang pendek ya bisa, tetapi dengan mata bor yang panjang tadi dengan diameter 16 mm tidak mampu. Kalau kita paksakan cengkraman caknya lepas. Jadi untuk harga 500 ribuan saya katakan juga performanya ya biasa-biasa saja ya, ya tergolong under lah menurut saya. Dan kalian simpulkan sendiri apakah worth it untuk dimiliki atau tidak. Oke ya, gitu aja teman-teman ya. Mungkin apa ya, terserah kalian lah menyimpulkan bagaimana ya. Saya takut salah menyimpulkan. Oke ya, jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.